Sahabat TV Bantara, kembali lagi di Saka Talk X Hakpres Berbicara episode 4. Kali ini kita akan berbincang-bincang seru bersama orang-orang keren di balik acara gongnya KMPKU, yaitu Passion X Vesma. Stay tune terus di YouTube-nya Ormawa Eksekutif dan Instagram-nya Ormawa Eksekutif ya. Berbicara episode 4. Kenalin, nama saya Bagus Sumaira. Di sini gue nggak akan sendiri nih bincang-bincang di Sakatal. Ada siapa di sini? Halo semuanya, perkenalkan nama gue Muhammad Rahmat Dava. Di sini gue sebagai Ketua Pelaksana PASMA 2025. Halo, gue Fatah Ahmad Nejat. Gue sebagai Wakil Ketua PASMA 2025. Nah, mereka sudah kenalan dan pasti Sobat Nara udah langsung ngeh kan kita mau ngomongin apa nih, yaitu Passion X Vesma. Tapi bentar, kok kalian rapi banget sih? Udah pakai jersey Vesma, terus juga udah pakai lanyard. Gue FOMO banget. Bentar. Keren gitu deh. Keren. Sebelumnya gue mau ngenalin dulu. Dava sendiri adalah mahasiswa dari Prodi Teknologi Industri Pertanian Angkatan 61 dan Fatah adalah mahasiswa dari Manajemen Sumber Daya Perairan Angkatan 61. Wow, keren banget sih Sobat Nara, karena mereka sebagai ketua pelaksana dan wakil pelaksana Passion X Vesma. Yang kalian pasti sudah tahu bahwa itu adalah acara yang sangat gong gitu di PKU ini. Nah, kita lanjut aja ya guys ya ke pertanyaan pertama. Passion X Vesma itu apa sih? Gitu. Pasti Sobat Nara pasti kepo, atau Sobat Angkatan 62 pasti kepo. Oke, semuanya dari di sini mungkin dari pertanyaan tadi adalah sebenarnya apa sih Passion X Vesma itu gitu loh. Nah, Passion X Vesma itu sendiri adalah sebuah program kerja dari 3 departemen, kolaborasi 3 departemen. Ada akademik prestasi, departemen pemuda olahraga, dan juga departemen seni dan budaya. Yang dimana Passion X Vesma sendiri itu adalah proker yang kita tuh pengen menjadi wadah bagi KMPKU untuk bisa mengembangkan bakat, minat, serta juga bisa menjadi ajang silaturahmi juga bagi keluarga mahasiswa PKU untuk saling bertemu, saling bertegur sapa dan lain sebagainya gitu. Atau ya ditambahin dari Fatah lah. Betul. Jadi Passion Vesma ini sesuai namanya Passion sama Vesma. Jadi dulu tuh ada program kerja namanya Passion sama Vesma. Tapi di akhir-akhir tahun ini kita gabungin 2 program kerja itu dari Praga Sembut tadi udah dibilang sama Dava, sama Akpres juga, di mana Praga Sembut itu kita ada program kerja namanya Passion. Kalau di Akpres kita ada program kerja namanya Vesma, Festival Mahasiswa gitu Bagis. Nah, bisa ceritain nggak sih awal mula dari konsep Passion X Vesma, dan adakah tantangan dari brainstorming, proses brainstormingnya gitu? Oke, jadi kalau dari tantangannya sendiri awal-awal banget kebentuk Passion Vesma, kita jelas yang pertama brainstormingnya bingung banget terkait tema sama konsep kegiatannya. Apa kita mau sama kayak yang tahun lalu kah, atau kita mau bawa suasana yang baru kah? Maka dari itu di tahun ini kita bawa konsep tentang dessert atau sesuatu yang manis. Karena apa, Dava? Ya, buat penentuan tema sendiri ini cukup unik ya, karena kita sendiri pada saat waktu itu lagi brainstorming, lagi mikirnya apa ya tema yang cocok buat menggambarkan PASMA itu sendiri. Yang dimana ditahu kan PASMA itu adalah suatu event yang dimana menutup perjalanan kita di PKU lah. Jadi kita pengen sesuatu yang mungkin manis, bisa menutup dengan manis. Betul. Gitu. Jadi kita memikirkan gimana kalau dessert gitu. Pantas di lainnya tuh ada cookie. Ada cookies, ada pokoknya macam-macam lah pokoknya. Jadi emang kita tuh mikirnya kayak dessert cocok nih, soalnya kan emang kita pengen menutup kisah kita di PKU dengan manis gitu. Oke. Jadi temanya adalah dessert. Betul. Imut ya, lucu gitu. Selama berjalannya PASMA ini di tahun ini, bagi kalian tuh PASMA itu apa sih? Kalau bagi gue sendiri, PASMA itu karena kita ngurusan mungkin hampir 1 semester ya. Betul. Kayak emang kita beneran 1 semester ini 6 bulan beneran di PASMA. Kita ngurus PASMA dari awal banget. Bagi gue PASMA bisa dibilang apa ya, kayak tempat gue berkarya lah gitu. Kayak misal gue bisa dibilang tuh kayak beneran PASMA ini adalah tempat nyaman gue gitu buat ngeluarin ide-ide, baik tadi kayak tema kan kita ngeluarin ide sama-sama, kayak
Gitu sih kalau menurut dari gue sendiri. Gimana dari Fatah? Kalau dari gue sendiri, Pasma, bener tadi katanya Dava, kita udah jalan ini hampir 1 semester kan. Ini udah mau UAS, dan menurut gue di Pasma tahun itu kayak bener-bener kita jadi satu sama teman-teman panitia yang lainnya. Kalau nggak ada Pasma mungkin gue nggak bisa kenal sama Dava, nggak bisa kenal sama teman-teman yang lain. Jadi menurut gue salah satu, jadi bener tadi yang dibilang Dava itu ajang silaturahmi kita antar mahasiswa PKO yang nantinya bisa mempererat hubungan kita selanjutnya gitu. Ya sih, gue sebagai KMPKU juga ngerasa keren banget acara ini, apalagi gue juga ngerasain di kepanitiaannya juga. Selama ini kepanitiaan pertama yang keren banget bagi gue sih ya. Tapi kepanitiaan pertama di KMPKU di tahun ini gak sih? Betul. Nah, kan udah dibilang tadi ya, udah berjalan 6 bulan. Selama perjalanannya itu, ada nggak ya kalian merasa kesulitan atau ada nggak tantangan yang dihadapi gitu? Boleh, Oke, Dava duluan. dari gue sendiri, tantangan yang paling besar ya selama 6 bulan ini, yang jelas tadi kan dari bilang kalau semua panitianya udah full dari KMPKU dari awal sampai akhir. Jadi dari awal sampai akhir itu juga mahasiswa PKU juga punya kegiatan-kegiatan yang lain selain juga akademiknya terkait kuliah atau praktikum. Jadi mungkin mereka join kegiatan-kegiatan yang lebih besar kayak MBKMB atau GSN atau program-program kerja lainnya yang memang itu timelinenya bertabrakan dengan Pasma. Jadi itu cukup susah karena kita harus membagi waktunya benar-benar bagus banget, harus bisa membagi waktunya dari Pasmanya sendiri, dari akademinya sendiri, dari panitia-panitia yang lainnya juga benar-benar harus ngimbang banget bagi waktunya sih. Itu tantangan paling besar buat aku. Kalau menurut Dava gimana? Kalau dari gue sendiri tantangan paling besar karena kita ada 226 panitia. Jadi menurut gue tuh tantangan paling besar tuh gimana cara kita menyatukan seluruh panitia sih, karena emang kita jumlahnya banyak dan itu menjadi suatu tantangan yang sangat besar juga. Gimana caranya kita bisa membangun sebuah kepanitiaan yang emang hangat dan juga bisa saling bekerja sama dengan baik gitu. Betul. Ngebondingnya gitu. Lebih ke arah Susah bonding banget ya. itu. Iya. Bisa kasih tip gitu untuk ngebonding seluruh 266 ya tadi ya. Gimana cara tipsnya gitu? Kalau dari gue sendiri, gimana cara kita ngebondingin 226 orang itu adalah yang pasti kita harus punya visi yang sama, punya tujuan yang sama. Karena kalau kita punya tujuan dan visi yang sama, otomatis kita bisa saling ngerti lah satu sama lain dan juga bisa saling gampang lah misalnya kita mau ngobrol dan lain sebagainya gitu. Kalau dari kata mungkin ada Betul, tips. setuju sih ya sama yang diomongin Dava, kalau kita benar-benar harus punya tujuan yang sama dan juga yang paling penting sebenarnya kita harus sering ketemu sih. Mau di awal-awal sampai event itu berjalan, kita harus benar-benar sering ketemu sama teman divisi lain ataupun di luar panitia pun kita juga harus benar-benar sering ketemu gitu loh. Oleh karena itu kita punya yang namanya rapat general. Betul. Dimana kita menyatukan seluruh panitia di situ gitu. Iya. Gitu, keren banget ya sebenarnya. Nah, kalian kan ketua dan wakil pelaksananya Passion Express nih. Nah, motivasi kalian untuk mengambil langkah besar ini kan acara gede banget kan gitu. Motivasi kalian untuk mengambil langkah besar ini apa sih gitu? Ya mungkin dari gue dulu lah. Silakan. Kalau motivasi gue sendiri, kenapa sih gue pengen menjadi ketua pelaksana dari Pasma? Karena pertama pas gue daftar Ormaik, saya kan kebetulan gue dari pemuda olahraga dari Praga. Gue ngelihat proker-proker di Praga tuh kayak ada Gelora dan sebagainya. Terus yang gue notice satu nih, Passion Express yang mana pas gue cari tahu lebih lanjut dan lebih dalam, rupanya ini tuh adalah suatu event yang paling gede di PKU. Betul. Yang mana ini selain dari ada olahraganya, seni, ada juga FESMA dan sebagainya. Yeah. Jadi menurut gue ini adalah sebuah hal yang menurut gue tuh bagus banget gitu kalau bisa dijadiin tempat belajar lah gitu, mencari pengalaman lebih lagi. Dan pada saat pendaftaran ke pelaksana ya, itu kayak yang beneran itu ya gak nyangka juga gitu bisa jadi ketua pelaksana dan didampingi Fata juga. Menurut gue sih itu sih motivasi paling besar tuh, karena menurut gue ini adalah kesempatan yang bagus itu buat jadiin pengalaman. Kalau untuk Dava sendiri? Fatah ya. Oke. Kalau dari gue sendiri, motivasi gue yang pertama-tama adalah dulu gue waktu masuk pertama kali ke IPB itu langsung lihat kan program kerja yang namanya Passion Vesma. Sebenarnya bingung itu apa awalnya, tapi pas aku lihat di Instagramnya kok asik, warnanya cerah-cerah banget kan, kayak kegiatannya pun menurut gue ada olahraganya, ada seni budayanya, ada prestasinya juga. Menurut gue itu kayak
menarik, terus gue terus lebih dalam lagi, ternyata panitianya full dari anak PKU, which is itu seangkatan sama kita kan. Jadi menurut aku panitia itu kayak lebih enak karena kita ngobrolnya satu angkatan, jadi kita ngobrolnya jadi lebih leluasa gitu loh. Iya, itu salah satu motivasi aku buat join ke Passion Wesma gitu, Barkis. Tadi gue bertanya kan, cara ngeakrabinnya melalui rapat sering-sering ketemu. Nah, ada nggak sih tempat rapat favorit dari kalian gitu kalau gue boleh kepo nih? Itu dia. Tempat rapat favorit ya. Sebenarnya kita awal-awal itu rapat di HN lah ya paling sering. Iya, ya. betul. HN. Selasar ya? Selasar HN, Tempatnya of sering course. kumpul. Betul. Kepanitiaan. Yoi. Tempat kumpul panitiaan tuh di Selasar. Terus ada lagi ya? Ada nggak? Mana ya? Mungkin kita karena terpaku di Selasar terus ya, mau itu rapat kita BPH ataupun dari teman-teman divisi yang lain, jadi kita kayak ya udah di Selasar mulu karena ya Selasar tuh paling enak lah, paling ya nyaman buat Nyaman. Paling rapat. ketemu rektor kemarin ya. Wah, itu dia. Iya. Betul Keren sekali. banget. Sekarang Juga promosikan sih ketemu rektor agak sedikit. Terus kan ini kita udah mulai dari Januari ya, runningnya sampai sekarang dan penutupannya akan Juni ya kalau nggak salah. Betul. betul. Nah, momen apa yang paling memorable gitu menurut kalian dua gitu? Dari mana dulu? Dari Dava aja, Oke. silakan. Kalau dari gue sendiri paling memorable karena saking banyaknya, jadi kayak Bingung. bingung gitu loh milihnya. Tapi kalau bisa dipilih, gue mungkin awal-awal kita BPH sih, kita bertuju kan BPH. Jadi kita ada satu waktu di mana kita tuh bingung banget ini pada saat open registrasi. Oh iya. Jadi kita mempersiapkan semua hal kan mulai dari tema dan lain sebagainya itu Betul. kita sampai 12 jam gitu. Iya, dari jam 5 sampai dari jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Kita karena kita mikirin bener-bener sampai kayak timeline terus Iya. tema dan lain sebagainya, emang itu wah itu menurut gue selain itu capek tapi berkesan Iya, juga, asik, memorable asik. juga Pusing gitu. nggak sih atau kayak burn out gitu? Wah, pas. Pasti. Tapi karena itu pertama jadi kayak enjoy aja Iya, gitu. apalagi Enjoy. itu pertama kali kita ketemu sama Betul. jajaran BPH yang lain. Jadi Pertama kali ketemu. gue ketemu sama Dava juga. adik-adik lain. Iya. Bahkan belum ada Kadif, itu Belum ada masih ada Kadif, BPH kita bertujuh doang. doang. Oh, Iya, Iya, bertujuh BPH doang doang. kita. Itu BPH doang. Itu bener sih, itu berkesan banget. Nggak boleh sama. Oh. Kalau Fatah coba. Oh, baik. Kalau dari gue sendiri, kalau karena nggak boleh sama ya, sebenarnya itu salah satu yang memorable juga sih buat gue. Tapi kalau yang lain, mungkin gue salah satu yang paling berkesan adalah ketika gue di luar kerjaan di Pasma ini, tapi sama orang-orang yang ada di Pasma. Jadi mungkin gue sama teman-teman dari divisi acara, teman-teman dari divisi DB, dokumentasi branding ataupun yang lainnya, itu kayak kita di luar kerjaan tapi kita nongkrong atau main bareng. Itu kayak bener-bener asik loh, karena di situ gue bisa kenal lebih dalam lagi sama teman-teman kita yang dari departemen lain kah, yang punya kesibukan lain kah. Di situ kita ngobrol, sharing-sharing, dan itu ilmunya banyak banget, mau ke kita maupun ke mereka gitu loh. Jadi menurut gue itu paling memorable juga sih, karena itu juga nggak cuma sekali dua kali, tapi kita berlanjut berterus-terus gitu loh. Saling sharing session. Betul. Kalau gue sih opening sih. Opening ya, betul. Opening juga. Kita udah opening loh ngomong-ngomong. Opening loh guys. Aduh. Kayak terakhir mau closing kayak opening itu riuh tapi kayak itu memorable banget sih. Iya, iya, parah. Karena semua divisi itu kan bekerja sama. Iya. Kayaknya kita udah masuk di penghujung acara. Tapi sebelum masuk ke penghujung acara, ada nggak pesan atau kesan terhadap Passion Exesma yang mau disampaikan ke KMPKU gitu? Oke, dari Fatah mungkin? Dari Oke. Mungkin pesan dan kesan untuk KMPKU. Mungkin 61 sama 62 ya. Iya boleh langsung sekalian. Buat keluarga mahasiswa PKU 61, yang pasti gue mau berterima kasih atas karena kita sekarang udah jalan main event juga dan tinggal beberapa hari main event. Berterima kasih banget untuk semua kontribusi yang udah diberikan ke Pasma khususnya, karena tanpa kontribusi dari kalian, tanpa euforia dari kalian, Pasma nggak bakal sewah ini gitu loh. Dan gue berharap semoga apapun yang nanti terjadi pada saat main event, baik itu pada saat perlombaan dan lain sebagainya, itu dijadiin hal yang fun aja gitu loh. Karena emang kita tujuan Pasma ini kan buat have fun ya. betul. Buat apa ya, bisa dibilang tuh buat biar kita enak gitu loh pada saat melepas masa-masa PKU, dan buat angkatan 62 yang nanti bakal masuk IPB,
mungkin boleh nanti dikepoin aja Instagramnya Pasma. Pasma tuh apa sih dan gimana dan ngapain aja gitu loh. Dan menurut gua kalian harus tungguin Pasma 2026. Oke, betul banget. Ada dari Fatah? Dari gue sendiri, yang pertama mungkin gue ngasih 3 harapan ya. Yang pertama buat panitia, nanti kedua buat 62, yang terakhir buat 61. Jadi yang buat panitia dulu, gue harapannya di Pasma ini kita semua sebagai panitia bisa lebih solid lagi, dan kedepannya juga hubungan kita nggak terputus aja di Pasma ini. Jadi kita di departemen nanti walaupun kita udah berpisah nggak di PKU lagi kan, tapi kita bisa saling kontak-kontakan, berhubungan, bisa sharing-sharing, ketemuan lagi gitu loh. Lalu buat angkatan 62 dari gue sendiri, silakan kepoin aja, bener tadi kata Dava, IG Pasma asik banget parah, yang megang DB soalnya. Brandingnya keren. Yoi. Terus buat angkatan 61, harapan gue, pesan gue cuma satu, jangan lupa datang di closing Pasma 2025. Iya 62 ya aja. 61 kan lu tadi bilang 61. Iya. Tanggal berapa, Dav? 21 Juni. Catat guys tanggalnya. Tapi gue mau dong, tadi Fata bilang harapan buat panitia, gue juga mau dong. Silakan. Jadi kalau buat panitia gue sendiri satu kata, terima kasih. Oke. Jadi kayak keren banget. Satu kata dari Fatah. Satu kata dari gua buat seluruh Pasma, mau panitia atau peserta, kalian gokil men. Anjay. Gokil. Wah, gokil banget ya, gokil. Gokil banget nih episode kali ini kita bahas tentang Fashion Expressman, mulai dari kebentuknya, temanya sampai akhir udah mau closing. Makasih banyak ya Dava dan Fata udah mau hadir dan sharing bareng kita, dan udah mau dan memulai langkah besarnya mulai dari Fashion Expressman ini membentuk suatu keluarga ya, bukan panitia. Betul. Keluarga. Kayaknya kita udah sampai di penghujung acara aja, dan juga udah lama ya berbincang-bincang dan sharing. Makasih ya Dava dan Fata udah mau datang ke Sakatel X Express Bicara episode 4. Udah mau mulai langkahnya di Fashion Expressma dan untuk kenangan manis di PKU. Semoga kalian terinspirasi dan mau mengikuti langkah mereka. Jangan lupa nonton episode Sakatel X Express Bicara episode selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye-bye. Like, comment, subscribe enggak?